Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Pada kesempatan kali ini hadirin jamaah rahimakumullah, kita sekarang memasuki bulan Sya'ban. Berarti tinggal beberapa hari lagi kita akan menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mumpung masih ada kesempatan beberapa hari ke depan, marilah kita tengok keluarga kita masing-masing atau kita sendiri. Mungkin masih punya hutang puasa tahun yang lalu, istri kita, anak kita, mungkin masih punya hutang puasa, mohon segera diingatkan dan segera ditunaikan hutangnya. Karena hadirin jamaah rahimakumullah, kalau sudah terlewati dan masuk pada bulan Ramadan, maka hutangnya akan disaur pada tahun berikutnya, yaitu dengan mengqadha puasa dan membayar fidyah. Hadirin jamaah rahimakumullah, berikutnya pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan satu ayat dari surat Al-Kahfi yang mungkin panjenengan sudah biasa mengamalkan di hari Jum'ah seperti yang dilaksanakan di masjid kita. Mungkin masjid-masjid panjenengan di kampung, di musola selalu membaca surat Kahfi di hari Jum'ahnya. Pada ayat yang ke-28 Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'tu 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya, dan ia termasuk orang yang melampaui batas. Hadirin, ayat ini menurut riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau menceritakan bahwa beliau, Sa'ad bin Abi Waqqas, sedang bersama-sama Bilal bin Rabah, Ammar, Suhaib, Khabbab, dan Ibnu Mas'ud bersama-sama dengan Rasulullah. Kemudian datanglah pembesar dari kaum kafir Quraisy. Beliau menyampaikan kepada Nabi, Nabi, saya mau kok sebenarnya mengikuti agama panjenengan, tapi tolonglah orang-orang seperti itu, yang disebut itu orang 6 tadi itu jangan campur dengan kita, nggak level dengan kita. Itu orang kafir Quraisy yang rata-rata menurut Ibnu Mas'ud memang orangnya orang perlinti-perlinti, orang kaya-kaya, orang pinter-pinter.
Lah sementara yang diharapkan oleh mereka itu, kalau memang panjenengan bisa mengusir mereka dari komunitas panjenengan, maka saya akan mengikutimu. Ini juga pernah dialami oleh Nabiullah Nuh. Ya. Umatnya Nabiullah Nuh itu juga demikian. Saya tidak keberatan kalau mengikuti agamamu, tapi tolong pisahkanlah kami dengan mereka itu. Kenapa? Karena tidak sekelas dengan kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, mengetahui hal itu, ya, Rasulullah mungkin sedikit agak goyah, ya, atau mungkin hanya mendengar sajalah. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada Nabi dengan turunnya ayat ini. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha. Bersabarlah kamu Nabi bersama orang-orang yang senantiasa menyeru kepada Allah, yang senantiasa memohon kepada Allah, yang senantiasa selalu ingat kepada Allah, yang mereka itu tidak ada keinginan apapun kecuali hanya untuk mendapatkan ridhonya. Jangan engkau keluar dari komunitas orang-orang yang baik itu. Wala ta'tu aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Janganlah engkau berpaling kedua matamu dari pandangan mereka-mereka yang orang baik-baik itu, yang selalu mendekatkan diri kepada Allah itu demi kepentingan dunia dan seisinya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furta. Dan jangan mengikuti mereka. Jangan mengikuti orang-orang yang arogan. Jangan mengikuti komunitas-komunitas yang mereka itu jauh dari Tuhanmu. Komunitas yang senantiasa mengejar 3T. Harta, tahta, dan wanita, menghalalkan segala cara, menghalalkan segala upaya untuk sesuatu yang dia inginkan. Tetapi mereka lupa dengan Allah. Bahkan mereka-mereka komunitas yang mengajak kamu itu adalah mereka itu orang-orang yang melampaui batas. Ini teguran Allah kepada Nabi Muhammad. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari ayat ini kita bisa mendapatkan pesan yang luar biasa, yaitu janganlah kita ini jauh dari komunitas orang-orang baik, orang-orang yang menghidupkan spiritualitas kita. Katakan kita yang sudah aktif di jamaah Yasin, tahlil, di RT-RT kita, yang kita selalu jamaah di masjid. Walaupun sekilas, iki lapo bendino ngene, grudak-gruduk dan lain sebagainya. Tetapi hadirin jamaah rahimakumullah, kata Allah, mereka itu lebih dekat kepada Allah. Mereka itu lebih dekat kepada Allah yang akan menyelamatkan dirimu agar tidak terpengaruh dengan kejelekan orang-orang yang ada di luar. Jangan pernah kita ini mengikuti komunitas-komunitas orang-orang yang gak jelas. Orang-orang yang akan menjauhkan kita dari Allah, dari ingat kepada Allah. Jangan sampai kita ini jauh. Jangan sampai kita ini jauh dari Allah karena kita ini hanya berkomunitas dengan mereka-mereka itu yang jauh kepada Allah. Ini isi daripada surat Al-Kahfi ayat 28. Hadirin jamaah rahimakumullah, pentingnya kita memiliki komunitas yang baik itu di sini. Kenapa? Karena Rasulullah pernah bersabda, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu akan mengikuti agama temannya. Falyandur ahadukum ila man yukhalil. Maka setiap orang hendaknya melihat siapa yang menjadi temannya. Kalau kita ingin tahu siapa sih orang yang kita temani ini, ya kita lihat mereka itu berteman dengan siapa.
Ya. Mudahnya kalau kita ini berteman dengan orang baik, maka pasti akan ketularan baiknya. Sebaliknya kalau kita ini berkomunitas dengan orang-orang yang tidak baik, maka pastinya lambat laun kita akan terpengaruh dengan ketidakbaikan mereka. Sehingga komunitas kebaikan itu harus kita ikuti, dan juga jangan sampai kita keluar dari komunitas itu, walaupun sederhana, walaupun terkadang tidak menguntungkan bagi kita dalam urusan dunia. Tapi dalam urusan agama itu sangat-sangat memelihara keimanan dan spiritualitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dijelaskan, anil mar'i la tas'al wasal an qarini fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Janganlah kamu bertanya tentang seseorang itu, tapi tanyalah tentang temannya. Fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Sesungguhnya teman itu akan mengikuti temannya. Jadi pengaruh pertemanan, pengaruh terhadap komunitas, terhadap diri kita itu sangat-sangat berpengaruh. Fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan. Dilanjutkan di dalam kitab Ta'lim itu, jikalau kamu dapati ada kejelekan dari komunitasmu itu, dari pertemananmu itu, fajannibhu sur'atan. Segeralah keluar dari komunitas itu. Wa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi. Tapi jikalau ada kebaikan dari komunitas itu, maka lanjutkan, karena teman yang baik itu akan membawa sebuah kebaikan yang lain. Di dalam sebuah pepatah dikatakan, al khairu yajlibul khaira wasyarru yajlibus syarra. Kebaikan itu akan menarik kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Sedangkan keburukan itu akan membawa keburukan-keburukan yang lain. Hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, marilah kita hadirin, kita kembali kepada masjid kita. Jangan sampai kita ini tidak pernah ke masjid, ya. Sehingga nanti suatu ketika kita ini meninggal, ketika innalillahi wa inna ilaihi rajiun, orang akan bertanya, sopo sih? Oh, iku lho jamaah masjid, jamaah musola. Agar kita ini ada komunitas kebaikan. Ketika orang itu mengatakan demikian, maka kita sudah dipersaksikan oleh penduduk bumi bahwa kita ini tergolong orang-orang yang baik. Kembali lagi hadirin jamaah rahimakumullah, ayo kita upayakan 5 waktu ini bisa ke masjid atau ke musolah tempat dekat panjenengan. Kalau tidak bisa 5 waktu, 4 waktu, 3 waktu, 2 waktu atau 1 waktu, tapi jangan pernah kita ini tidak punya komunitas kebaikan, komunitas masjid, komunitas musolah. Ngopi saja ada komunitasnya, sepedaan pancal saja ada komunitasnya, ya. Senam saja ada komunitasnya. Kenapa tidak kita ini berkomunitas dengan orang-orang yang ahli ibadah? Semoga dengan komunitas kita itu kita akan bisa bersama-sama dengan komunitas kita dalam kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.